perkenalkan, nama saya Natasha Melista Giovanni. Panggil saya dengan Nat atau Nata. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi belajar pemrograman web. Kita mulai dari apakah itu pemrograman web dasar? Pemrograman web dasar merupakan proses pembuatan instruksi-instruksi untuk menciptakan pemrograman atau aplikasi berbasis internet yang dapat diakses melalui browser. Dapat dikatakan bahwa pemrograman web berkaitan dengan pembuatan situs, namun berada di atas menyusun kode-kode HTML sederhana. Pemrograman web mencangkup perencanaan, konseptualisasi, pemodelan, pengiriman media elektronik melalui internet. Bahkan pemrograman web yang baik mencangkup pembuatan kontrol yang efektif sebagai pemilik situs web yang dapat memiliki kontrol terhadap statusnya. Terkait konten, aplikasi, dan aspek pendukung lainnya. Untuk mengenal pemrograman web lebih dalam, kita perlu memahami jenis-jenis website. Jenis-jenis website. Yang pertama ada website statis. Website statis merupakan halaman web yang jarang atau bahkan tidak diperbaharui oleh pemilik situs dalam kurun waktu tertentu. Dapat dikatakan konten yang berada pada website statis akan tetap sama sejak website tersebut dibuat. Contoh website statis ini seperti profil perusahaan. Yang kedua ada website dinamis. Website dinamis menyediakan ruang interaksi antara pengelola dan penggunaan website, bisa dalam bentuk kolom komentar, tombol reaksi, dan tombol share. Sehingga pada laman website dapat diperbaharui baik oleh pemilik website maupun penggunanya. Yang ketiga, ada website interaktif. Website interaktif merupakan website yang lamannya dapat diperbaharui baik oleh pengelola ataupun pengguna website. Hal yang membedakannya dengan website dinamis yaitu intensitas pembaharuan laman. Contoh website interaktif itu ada Facebook, YouTube, Twitter, Shopee, dan masih banyak lagi. 2. Bahasa pemrograman web. Bahasa pemrograman web merupakan instruksi yang dimengerti oleh komputer. Bahasa pemrograman merupakan ilmu wajib yang dikuasai oleh web designer untuk membuat sebuah website atau aplikasi. Di bawah ini beberapa contoh bahasa pemrograman yang biasa digunakan untuk pemrograman web. Yang pertama ada HTML. Merupakan dasar pembuatan setiap web. Untuk membentuk sebuah web, HTML berperan dalam struktur halaman website. Lalu ada CSS. CSS ini merupakan kunci yang membedakan sebuah website dengan website yang lain. Karena CSS ini sendiri berfungsi untuk membuat tampilan laman menjadi lebih menarik. Yang ketiga, PHP. PHP merupakan server side scripting yang digunakan untuk memprogram dari mengembangkan sebuah situs. Biasanya digunakan bersama HTML. PHP juga dirancang untuk membuat website dinamis. Lalu 3. Aplikasi pemrograman web. Di sini saya hanya mengambil beberapa aplikasi yang biasa digunakan. Yang pertama ada web builder visual.
Aplikasi ini merupakan aplikasi yang mudah digunakan karena aplikasi ini menyuguhkan tampilan web secara visual sehingga lebih praktis dan mudah digunakan. Yang kedua ada Dreamweaver. Software ini memiliki range pengembangan yang sangat luas, sehingga yang menggunakan dapat mengaplikasikan software ini untuk membuat website sederhana hingga website profesional. Selanjutnya ada Notepad. Notepad merupakan aplikasi yang cocok untuk merancang sebuah website. Dengan Notepad, sebuah editor teks yang biasa digunakan untuk HTML, CSS, PHP, atau unsur pemrograman lainnya. Lalu ada CoffeeCup HTML Editor. CoffeeCup HTML Editor merupakan software gratis yang bisa diandalkan dalam pembuatan sebuah website. Meski tidak dilengkapi dengan fitur image mapper, visual editor, dan CSS menu designer, Anda dapat menciptakan tampilan website yang menarik. Lalu yang 4, istilah dalam pemrograman. Video Software Development. Ini adalah sebuah metode development software, baik itu website, web application, ataupun mobile application yang fokus untuk menghasilkan secara terus-menerus sebuah software yang berkualitas tinggi dengan konsisten sehingga dapat meminimalisir biaya proyek dan meningkatkan nilai jual bisnis. Lalu ada JavaScript dan XML. Sebuah teknik yang dapat digunakan untuk membuat sebuah aplikasi website interaktif. Pada aplikasi website di mana dapat berkomunikasi dengan server pada latar belakang. Dengan begitu, ini tidak akan mempermudah sebuah halaman web secara keseluruhannya. Yang selanjutnya ada algoritma. Algoritma merupakan sebuah kumpulan perintah atau langkah-langkah yang digunakan oleh pemrogramer untuk menjalankan sebuah perintah. Semakin efisien algoritma yang dibuat, maka akan semakin cepat program yang akan dijalankan. Selanjutnya ada API atau Application Programming Interface. Ini merupakan sebuah sistem atau protokol dan tool yang membangun aplikasi perangkat lunak yang berjalan di balik layar. API bertugas untuk menyampaikan perintah dari pengguna sistem atau program untuk memberitahu respon apa yang akan dilakukan perintah tersebut. Lalu yang terakhir ada back-end developer. Back-end developer adalah programmer yang bertanggung jawab untuk mengurus sisi bagian atau sisi server. Karena berjalan di server situs web dan bukan komputer penggunanya. Pengembangan back-end menulis kode yang memungkinkan ketiga komponen ini berinteraksi dan bekerja sama untuk melakukan fungsi dan menyampaikan informasi kepada pengguna terakhir. Itu dia penjelasan singkat tentang pemrograman dasar web yang telah saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya berikan ini dapat menambah pengetahuan atau wawasan yang menontonnya. Sekian dari saya, terima kasih.